fitnah terhadap ajaran Katolik menyembah tiga Allah. Fitnah terhadap doktrin Tritunggal. Umat Katolik sering dituduh menyembah tiga Allah. Benarkah demikian? Atau justru ini hanyalah fitnah yang lahir dari salah paham terhadap doktrin Tritunggal? Mari kita bongkar fitnah ini dengan tiga sudut pandang teologisis, sejarah akademis, dan rasional filosofis. Anda akan melihat bahwa Tritunggal bukanlah penyembahan tiga Allah, melainkan misteri iman yang dalam, yang justru menegaskan keesaan Allah yang sejati. Pendahuluan, saudara-saudari yang terkasih, dalam sejarah panjang gereja Katolik, ada banyak tuduhan dan fitnah yang diarahkan kepada iman kita. Salah satu fitnah terbesar dan paling sering diulang adalah bahwa umat Katolik menyembah tiga Allah. Tuduhan ini muncul karena kesalahpahaman terhadap ajaran gereja mengenai Tritunggal, Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Bagi orang yang melihat dari luar, mudah sekali menyimpulkan bahwa karena kita menyebut tiga pribadi ilahi, maka kita seolah-olah menyembah tiga Tuhan yang berbeda. Padahal ajaran Katolik sejak awal selalu menegaskan bahwa Allah itu esa. Gereja sama sekali tidak pernah mengajarkan politeisme, melainkan mengajarkan misteri kesatuan dalam tiga pribadi yang tak terpisahkan. Hari ini, kita akan membahas bantahan terhadap fitnah ini dari tiga sudut pandang. 1. Teologisis berdasarkan kitab suci dan ajaran resmi gereja. 2. Sejarah akademis berdasarkan penelitian sejarah, konsili, dan perkembangan doktrin. 3. Rasional filosofis, menggunakan logika dan akal sehat untuk memahami misteri Tritunggal. Tujuannya dibuat video ini adalah agar setiap orang Katolik semakin teguh dalam iman, dan setiap orang yang jujur mencari kebenaran dapat melihat bahwa tuduhan menyembah tiga Allah hanyalah kesalahpahaman. Bagian 1. Bantahan teologisis kitab suci dan ajaran gereja. 1. Allah itu esa dalam kitab suci. Kitab suci sangat jelas menegaskan bahwa Allah hanya satu. Umat Katolik percaya penuh pada itit yang menegaskan keesaan Allah. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Yesaya 45 ayat 5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Markus 12:29, Yesus sendiri menegaskan kembali, Shema Israel, Allah itu esa. Dari sini jelas, iman Kristen tidak pernah mengajarkan adanya tiga Allah. 2. Wahyu tentang Tritunggal dalam kitab suci. Meski keesaan Allah sangat jelas, kitab suci juga menyingkapkan misteri tentang relasi antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19, Yesus memerintahkan baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perhatikan nama tunggal, bukan nama-nama. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini menunjukkan Yesus firman adalah ilahi, namun berbeda pribadi dengan Bapa. Kisah Para Rasul 5 ayat 3-4. Petrus menegur Renius karena berdusta kepada Roh Kudus, lalu menegaskan engkau berdusta kepada Allah. Roh Kudus diakui sebagai Allah. Maka dalam kitab suci kita melihat tiga pribadi yang berbeda, namun semuanya benar-benar Allah. 3. Ajaran gereja tentang Tritunggal. Sejak Konsili Nisia 325 dan Konsili Konstantinopel 381, gereja menegaskan bahwa Allah itu satu kodrat atau usia. Allah itu hadir dalam tiga pribadi hypostasis, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan tiga Allah, melainkan satu Allah yang hidup dalam tiga pribadi yang berbeda namun tidak terpisah. Katekismus Gereja Katolik KGK nomor 253 menegaskan, Tritunggal adalah satu.
Kami tidak mengakui tiga Allah, tetapi satu Allah dalam tiga pribadi, Tritunggal yang kudus itu tidak terbagi. 4. Kesalahpahaman tentang tiga Allah. Banyak orang salah paham karena mengira pribadi sama dengan individu dalam bahasa sehari-hari. Pribadi sering dipahami sebagai manusia yang berdiri sendiri. Namun dalam teologi, pribadi persona atau thesis berarti relasi nyata dalam Allah yang satu. Bapa adalah Allah sepenuhnya. Putra adalah Allah sepenuhnya. Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya. Namun ketiganya bukan tiga Allah, karena mereka satu dalam kodrat ilahi. 5. Misteri yang melampaui akal manusia. Kita harus rendah hati mengakui bahwa misteri Tritunggal melampaui akal manusia. Namun, bukan berarti irasional. Sama seperti cahaya matahari yang terdiri dari panas, terang, dan energi, namun tetap satu sumber. Analogi ini tentu terbatas, tetapi membantu kita memahami bahwa kesatuan bisa mengandung perbedaan tanpa terpecah belah. Bagian teologisis ini menunjukkan dengan jelas bahwa fitnah Katolik menyembah tiga Allah tidak benar. Kitab suci, tradisi, dan ajaran resmi gereja justru menegaskan keesaan Allah. Bagian 2, bantahan sejarah akademis. 1. Tritunggal dalam gereja perdana. Sejak awal berdirinya gereja, iman kepada Allah Tritunggal bukanlah sebuah inovasi belakangan, melainkan telah berakar dalam pewartaan para rasul. Mari kita lihat beberapa bukti. Surat-surat Paulus tahun 50-60M sudah menyinggung relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Misalnya, 2 Korintus 13 ayat 13 kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini adalah bentuk berkat yang bersifat liturgis, menunjukkan bahwa sejak awal gereja berdoa dengan menyebut tiga pribadi ilahi dalam kesatuan. Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 90M, penuh dengan teologi Tritunggal. Misalnya Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Yohanes 10 ayat 30, dan menjanjikan Roh Kudus sebagai penghibur. Yohanes 14 ayat 16-17. Artinya, sejak generasi pertama, umat Kristen sudah mengimani Allah yang esa, namun menyadari adanya misteri relasi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 2 Konsili Nicea 325 melawan Arianisme. Abad keempat muncul ajaran sesat Arianisme yang mengajarkan bahwa Yesus bukan Allah sejati, melainkan ciptaan tertinggi. Ajaran ini menimbulkan perpecahan besar. Untuk menjawabnya, Kaisar Konstantinus mengumpulkan sekitar 300 uskup dari seluruh dunia Kristen dalam Konsili Nicea 325 Masehi. Keputusan penting konsili ini adalah menegaskan bahwa Putra adalah sehakikat homoousios dengan Bapa, menyusun syahadat Nicea yang kita doakan hingga hari ini. Syahadat itu menegaskan, kami percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad. Sehakikat dengan Bapa, ini membuktikan sejak abad keempat, gereja secara resmi menolak paham tiga Allah, dan justru menegaskan kesatuan kodrat ilahi. 3. Konsili Konstantinopel 381, Roh Kudus adalah Allah. Setelah Konsili Nicea, masih ada perdebatan tentang Roh Kudus. Sebagian orang menolak keilahiannya. Dalam Konsili Konstantinopel 381 Masehi, gereja menegaskan bahwa Roh Kudus juga adalah Allah sejati. Dari sinilah lahir rumusan lengkap syahadat Nicene Paul. Kami percaya akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang berasal dari Bapa, yang bersama dengan Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Rumusan ini sangat jelas. Roh Kudus adalah Tuhan,
disembah bersama Bapa dan Putra, namun tetap dalam kesatuan Allah yang esa. 4. Tulisan Bapa Gereja. Bapa-bapa gereja, para teolog besar abad-abad awal, juga menegaskan keesaan Allah dalam 3 pribadi. Ignatius dari Antiokhia, 110 Masehi menulis, ada satu tabib, Yesus Kristus, yang lahir dari Bapa sebelum segala abad, dan yang kemudian lahir dari Maria, keduanya Allah dan manusia. Irenus dari Lien kurang lebih 180 Masehi menulis dalam Ursus Hereses, gereja, sekalipun tersebar di seluruh dunia, percaya akan Allah yang satu, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan satu Yesus Kristus, Putra Allah, yang menjadi manusia demi keselamatan kita, serta akan Roh Kudus. Athanasius 297-373 Masehi, pembela besar Nisia, berkata, kami menyembah satu Allah dalam Tritunggal, dan Tritunggal dalam kesatuan, tanpa mencampuradukan pribadi dan tanpa memisahkan kodrat. Semua ini menunjukkan bahwa sejak awal, iman akan Tritunggal bukanlah politeisme, melainkan monoteisme sejati dalam bentuk yang terdalam. 5. Bukti liturgi gereja. Liturgi Kristen sejak awal sudah menegaskan iman Tritunggal. Doa pembaptisan menggunakan formula Matius 28 ayat ke-19. Doa Ekaristi selalu menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Liturgi adalah bukti hidup yang tidak bisa dibantah. Karena itu adalah tradisi yang diwariskan tanpa putus dari para rasul. 6. Kajian akademis modern. Para sejarawan modern menegaskan bahwa tuduhan gereja menyembah 3 Allah lahir dari kesalahpahaman linguistik dan budaya. Jaroslav Pelikan, sejarawan gereja terkenal, dalam bukunya The Christian Tradition menulis bahwa perkembangan doktrin Tritunggal adalah usaha gereja untuk menjaga iman monoteistik sambil menjelaskan pengalaman iman terhadap Yesus dan Roh Kudus. G.N.T. Kelly dalam Early Christian Doctrines menjelaskan bahwa konsep 3 pribadi 1 kodrat adalah bahasa teknis filsafat Yunani untuk mengekspresikan iman yang sudah ada sejak para rasul. Artinya, gereja tidak pernah mengajarkan 3 Allah, yang diajarkan adalah 1 Allah dengan 3 cara eksistensi personal. 7. Mengapa fitnah ini muncul? Dari sisi sejarah, fitnah menyembah 3 Allah muncul karena beberapa alasan. 1. Bahasa sehari-hari. Kata pribadi persona sering disalahartikan sebagai individu. 2. Kurangnya pengetahuan sejarah. Banyak orang tidak tahu bahwa gereja menolak politeisme sejak awal. 3. Perbedaan budaya di luar tradisi filsafat Yunani sulit memahami konsep kodrat dan pribadi. Jadi, secara akademis dan historis, fitnah bahwa Katolik menyembah 3 Allah tidak berdasar. Sejak abad pertama hingga konsili besar, gereja selalu menegaskan keesaan Allah. Bagian 3. Bantahan rasional filosofis. 1. Salah paham tentang 1 dan 3. Banyak orang mengira bahwa kalau ada 3 pribadi maka otomatis itu berarti 3 Allah. Padahal ini kesalahan logika. Kesalahan itu muncul karena mencampuradukan kategori. Kodrat menyatakan apa sesuatu itu. Pribadi person menyatakan siapa yang memiliki kodrat itu. Contoh sederhana. Kodrat manusia, rasional, punya tubuh, bisa berpikir. Pribadi manusia, si A, si B, si C. Dalam Tritunggal, kodrat ilahi hanya 1, keilahian. Pribadi ada 3 Bapa, Putra, Roh Kudus. Artinya bukan 3 Allah, melainkan 1 kodrat ilahi yang sama dimiliki oleh 3 pribadi. 2. Analogi dari kehidupan sehari-hari, walau misteri Tritunggal melampaui akal manusia.
Ada beberapa analogi yang bisa membantu kita memahami secara rasional. Analogi matahari. Matahari satu tapi punya panas, cahaya, dan energi. Panas bukan cahaya, cahaya bukan energi, tapi semuanya adalah matahari yang satu. Begitu juga Tritunggal, tiga pribadi berbeda, tapi tetap satu Allah. B. Analogi pikiran, kata, dan nafas. Dalam diri manusia, ada pikiran Bapa ide, ada kata firman yang keluar, ada nafas roh yang memberi hidup. Ketiganya berbeda, tetapi satu kesatuan dalam diri yang sama. Dalam skala ilahi, Bapa adalah sumber, Putra adalah firman, Roh Kudus adalah napas hidup. C. Analogi air. Air bisa berupa cair, as, dan uap. Bentuknya berbeda, tapi kodratnya tetap sama, hari 2O. Demikian juga Tritunggal, meski analogi ini terbatas. Semua analogi ini punya keterbatasan, tetapi membantu menunjukkan bahwa kesatuan dalam perbedaan itu mungkin dan rasional. 3. Mengapa tidak tiga Allah? Secara filsafat, Allah yang sejati harus esa. Jika ada tiga Allah, maka masing-masing terbatas pada bagian tertentu. Tetapi, Allah sejati tidak terbatas. Jika ada Allah A yang berbeda dari Allah B, maka pasti salah satunya kekurangan sesuatu. Maka, keduanya tidak bisa disebut Allah yang sempurna. Karena itu, logika murni menolak adanya tiga Allah. Iman Katolik justru menegaskan hanya ada satu Allah. Sempurna, tak terbatas, kekal. 4. Rasionalitas relasi dalam Allah. Filsafat kuno Aristoteles mengajarkan bahwa dalam segala yang ada, terdapat aktus perbuatan dan relasi hubungan. Jika Allah adalah kasih satu, Yohanes 4 ayat 8, maka Allah harus memiliki relasi kasih bahkan sebelum menciptakan dunia. Kasih sejati membutuhkan subjek yang mengasihi, objek yang dikasihi, dan ikatan kasih itu sendiri. Dalam Tritunggal, Bapa mengasihi Putra, Putra mengasihi Bapa, dan Roh Kudus adalah ikatan kasih yang mengalir di antara keduanya. Secara filsafat, ini menunjukkan bahwa Allah Tritunggal justru masuk akal. Jika Allah hanya satu pribadi mutlak tanpa relasi, maka sebelum menciptakan dunia, Ia tidak bisa disebut kasih yang sempurna. Jadi, logika menunjukkan Allah Tritunggal lebih masuk akal daripada Allah yang soliter. 5. Menjawab tuduhan irasional. Sebagian orang berkata, kalau tiga pribadi, ya tetap tiga Tuhan. Jawaban rasional. Itu hanya benar jika kita mengukur Allah dengan kategori manusia biasa. Tetapi Allah melampaui ciptaan. Satu kodrat ilahi bisa sepenuhnya dimiliki tiga pribadi tanpa terpecah belah. Filsafat menyebutnya misteri transenden, tidak bertentangan dengan akal budi, tapi melampaui kemampuan kita memahaminya secara penuh. 6. Kesatuan dalam keanekaragaman bukti di alam. Logika kita bisa terbantu dengan melihat realitas ciptaan. Atom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. 3 unsur, satu kesatuan. Waktu terdiri dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. 3 dimensi, satu waktu. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. 3 aspek, satu pribadi. Jika dalam ciptaan saja kita menemukan kesatuan dalam keanekaragaman, apalagi dalam Allah yang tak terbatas. 7. Ringkasan rasional. Dari sudut pandang rasional. 1. Tiga pribadi tidak berarti tiga Allah, sebab kodrat ilahi hanya satu. 2. Konsep ini konsisten dengan logika kasih. Allah yang adalah kasih membutuhkan relasi internal. 3. Misteri ini tidak bertentangan dengan akal, hanya melampauinya. Dengan demikian, secara teologisis, sejarah akademis, dan rasional filosofis, fitnah bahwa Katolik menyembah tiga Allah jelas terbukti salah. Kesimpulan,
1. Merangkum bantahan teologisis. Dari kitab suci dan ajaran resmi gereja, jelas sekali bahwa Allah itu esa, namun dalam kesatuan kodrat ilahi. Ada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejak para rasul hingga konsili gereja, iman ini ditegaskan dan dihidupi. Fitnah bahwa Katolik menyembah 3 Allah bertentangan langsung dengan Injil dan tradisi. 2. Merangkum bantahan sejarah akademis. Sejarah menunjukkan bahwa sejak abad pertama, umat Kristen sudah berdoa dan hidup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsili Nisia dan Konstantinopel menolak keras segala ajaran yang merusak keesaan Allah. Tulisan Bapa Gereja, liturgi, dan penelitian akademis modern mengonfirmasi bahwa iman Tritunggal adalah warisan asli, bukan hasil rekayasa belakangan. Dengan demikian, tuduhan menyembah 3 Allah hanyalah salah paham yang diulang tanpa dasar sejarah. 3. Merangkum bantahan rasional filosofis. Dari kitab suci dan ajaran resmi gereja, jelas sekali bahwa Allah itu esa, namun dalam kesatuan kodrat ilahi. Ada 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sejak para rasul hingga konsili gereja, iman ini ditegaskan dan dihidupi. Fitnah bahwa Katolik menyembah 3 Allah bertentangan langsung dengan Injil dan tradisi. Tu merangkum bantahan sejarah akademis. Sejarah menunjukkan bahwa sejak abad pertama, umat Kristen sudah berdoa dan hidup dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsili Nisia dan Konstantinopel menolak keras segala ajaran yang merusak keesaan Allah. Tulisan Bapa Gereja, liturgi, dan penelitian akademis modern mengonfirmasi bahwa iman Tritunggal adalah warisan asli, bukan hasil rekayasa belakangan. Dengan demikian, tuduhan menyembah 3 Allah hanyalah salah paham yang gulung tanpa dasar sejarah. Sri merangkum bantahan rasional filosofis. Secara logi, 3 pribadi tidak berarti 3 Allah, karena kodrat ilahi hanya 1. Analogi dalam alam matahari, air, waktu, atau membantu menunjukkan bahwa kesatuan dalam perbedaan itu masuk akal. Konsep Allah Tritunggal lebih konsisten dengan gagasan Allah sebagai kasih sempurna. Maka, justru iman Tritunggal adalah bentuk monoteisme paling rasional. Satu Allah yang hidup dalam kasih dan relasi. Mengapa fitnah tetap ada? Fitnah Katolik menyembah 3 Allah bertahan karena kesalahpahaman bahasa pribadi, individu, kurangnya pemahaman sejarah gereja, kebiasaan menghakimi dari luar tanpa mencoba memahami dari dalam iman Katolik. Namun, bagi siapa saja yang dengan hati jujur mencari kebenaran, jelas bahwa gereja Katolik tetap setia pada pengakuan iman. 1 Allah dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penutup, saudara-saudari yang terkasih, mari kita akhiri dengan sebuah kesadaran iman. Tritunggal bukanlah soal matematika 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Melainkan misteri kasih Allah yang hidup. Dalam kasih itu, Bapa mengutus Putra untuk menyelamatkan kita, dan Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Jadi, ketika orang menuduh kita menyembah 3 Allah, jawaban kita sederhana. Kami percaya pada 1 Allah yang esa. Kami percaya bahwa Allah yang esa ini menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Kami tidak menyembah 3 Allah, melainkan 1 Allah yang hidup dan berelasi. Jika video ini membuka wawasan Anda, jangan lupa like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mengenal kebenaran iman Katolik. Tulis di kolom komentar, apa pemahaman baru yang Anda dapatkan tentang Allah Tritunggal? Mari kita sebarkan kebenaran ini, supaya fitnah Katolik menyembah 3 Allah berhenti menyesatkan orang. Dan yang paling penting, mari kita semakin setia berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan demikian, video tentang fitnah terhadap umat Katolik menyembah tiga Allah, fitnah terhadap doktrin Tritunggal, lengkap dengan argumen teologisis, sejarah akademis, dan rasional filosofis sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.